wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banyuasin. Saya Titis Widayati. Saya Dewi Rahmawati dan saya Weni Novianza. Kami akan mempraktekkan sesi coaching dan sebagai supervisor serta sebagai coach dan coaching memakai alur tinta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Weni. Apa kabarnya, Bu Titis? Alhamdulillah, Bu Weni, saya dalam keadaan sehat. Insya Allah tidak merasakan bagaimana. Alhamdulillah ya, Bu Titis Iya. ya. Nah, jadi Bu Titis sebelum Ibu Titis melakukan coaching dengan Ibu siapa, Ibu Titis? Insya Allah dengan Bu Emi, Bu. Hari ini udah janjian sama Bu Emi, begitu. Bu Eminya sudah siap ya mungkin ya? Ya, insya Allah sudah siap. Alhamdulillah ya Bu Titis. Jadi sebelum Ibu Titis melakukan proses coaching di sini kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Ibu ya, bagaimana rubrik penilaian dalam percakapan coaching nanti ya. Oke. Bu Titis, izinkan saya untuk menanyakan kompetensi apa yang kira-kira akan Ibu Titis kembangkan dalam proses coaching ini nanti. Oke, tentang kompetensi yang ingin dikembangkan, Bu ya? Iya. Iya, jadi beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam sesi coaching kali ini sama Bu Emi. Yang pertama itu kompetensi menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik ya. Iya. Bagaimana saya bisa mendengarkan keluhan dari Bu Emi nantinya dengan baik. Lalu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, bagaimana saya bisa mengeksplor nantinya apa-apa saja yang ada di Bu Emi begitu. Lalu yang ketiga, bagaimana saya nantinya mampu memberdayakan coach saya. Baik, berarti ada tiga kompetensi Iya, ya Ibu ya betul. yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching. Ya, Nah, kira-kira menurut Ibu Titis, kompetensi mana yang spesifik yang akan Ibu Titis observasi nanti? oke. Jadi dari ketiga tadi dalam sesi coaching ini yang lebih spesifik lagi atau lebih khusus lagi ingin saya kembangkan yaitu pada kompetensi menjadi pendengar yang aktif saja Ibu. Juga dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari tiga kompetensi tadi dua ya Bu ya Iya, yang iya. secara spesifik akan Ibu observasi ya. Kira-kira Ibu Titis sudah menyiapkan indikatornya? Insya Allah sudah Bu ya. Jadi untuk dua kompetensi tadi sudah saya siapkan beberapa indikatornya Bu ya. Jadi indikator pencapaian yang ingin dicapai oleh Ibu Titis dalam pengembangan yang ingin Ibu Titis inginkan itu apa saja nanti? Yes. Jadi yang pertama itu indikator untuk sebagai pendengar yang aktif. Iya. Yang pertama indikatornya adalah bagaimana si coaching nanti atau Bu Emi nanti merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahannya kepada saya selaku coachnya. Lalu yang kedua si coach atau Bu Emi nanti terbuka dalam menyampaikan masalahnya dan dalam menyampaikan resolusinya seperti itu. Lalu yang ketiga saya sebagai coach tidak menjustifikasi atau tidak memberikan putusan-putusan atau solusi bagi Bu Emi. Jadi Bu Emi sendiri nanti yang insya Allah bisa menemukan solusi terbaik untuk dirinya. Lalu untuk kemampuan atau kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, indikatornya yang saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan terbuka Bu ya. Jadi supaya juga mampu menggali lagi kan apa yang ada di diri Bu Emi nantinya, lalu dapat membantu coach saya mengidentifikasi masalahnya, jadi menguraikan apa sih yang sebenarnya beliau alami nantinya, jadi problemnya apa, lalu juga dapat mengeksplor kemampuan beliau dalam merefleksi dirinya sendiri. Itu saya kira Bu. Baik Ibu Titis, indikator yang sudah disiapkan sudah sangat baik sekali. Semoga proses coaching Ibu Titis bersama Ibu Emi nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan alur kita dan mencapai tujuan. Iya.
Baik Ibu Titis, izinkan saya untuk melakukan observasi dan melihat secara langsung proses coaching Ibu Titis dan Ibu Eni ya. Apakah boleh? Boleh boleh Bu. Terima kasih Bu Eni. Ya, sama-sama Ibu Titis. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah baik. Ya, tadi kita sudah sempat chat-chatan ya. Bu Eni katanya ada yang mau disampaikan hari ini. Apa Bu yang mau kira-kira ingin disampaikan kepada saya? Saya kok sudah penasaran. Sebenarnya saya tuh sedikit merasa tegang. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Kemudian saya tuh nggak tahu mau cerita sama siapa. Jadi lalu tujuan Ibu kira-kira hari ini bertemu dengan saya? Jadi saya tuh ingin cerita. Saya tuh ingin apa ya? Ingin meningkat. Jadi pada intinya Bu Emi ini nggak pede gitu Bu ya, untuk berbicara di depan umum seperti itu Bu ya. Oke, kira-kira kenapa Bu sampai nggak pede? Masalahnya apa? Saya tuh merasa takut tidak bisa memberikan kesan yang positif ke audiens. Takut, Aku salah ngomong apa yang ingin saya sampaikan, ternyata yang disampaikan itu apa? Jadi gugup duluan. Oke, jadi pada intinya Bu Emi yang pertama merasa takut ya, yang kedua merasa gugup, yang ketiga tadi Bu Emi sampaikan bingung apa yang mau disampaikan. Namun sebelumnya Bu, pernah nggak Bu Emi secara nekat pernah berbicara di depan umum seperti itu walaupun entah apa yang terjadi dan bagaimana rasanya, sudah pernah belum Bu? Sering ya. Bagaimana rasanya? Ya kegiatan presentasi tetap berjalan, namun itu tadi Bu, kadang ada rasa kurang percaya diri dalam diri saya. Bisa. Namun dari presentasi tersebut Ibu mampu menyelesaikannya? Ya, Jadi Bu Emi pernah nggak Ibu mengalami presentasi senekat-nekatnya lah seperti itu dan menyelesaikan presentasi tersebut? iya pernah Bu. Bagaimana rasanya Bu Emi? Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di situ saya melawan rasa percaya diri tadi. Intinya mempersiapkan diri lah Bu. Jadi ini sebelum presentasi. Iya, oke. Jadi sebenarnya sudah bagus sekali ya Bu Emi, sudah pernah loh menyelesaikannya, sudah pernah menyelesaikan masalah sendiri walaupun secara tanpa terencana begitu. Jadi yang saya simak yang pertama nekat ya, jadi pokoknya sebenarnya aja gitu. Lalu yang kedua yang saya tangkap tadi Ibu mempersiapkan, ya, artinya ada persiapan di sana. Oke, jadi udah ada dua resolusi yang pernah Ibu selesaikan sebenarnya Bu Emi ya. Dari masalah-masalah yang Ibu alami tadi, lalu dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu mampu atasi begitu ya. Kira-kira Bu Emi punya rencana nggak ke depannya supaya bisa menyelesaikan masalah Bu Emi tadi, supaya gimana nih rasa takutnya supaya bisa Saya dilawan? itu berencana untuk mencari referensi presentasi yang baik itu bagaimana, kemudian mempersiapkan slide-slide presentasi yang baik, berlatih ya. Jadi intinya berlatih terlebih dahulu di depan cermin bagaimana gerakan postur tubuh terutama supaya untuk meningkatkan rasa percaya diri tadi. Oke, iya sudah bagus sekali loh Bu Emi beberapa solusi yang kira-kira akan Ibu kembangkan. Jadi yang pertama dari pengalaman tadi ya, iya dari pengalaman Bu Emi sendiri memang persiapan itu sangat dibutuhkan. Iya, mempersiapkan diri, lalu mencoba tampil berani. Memang sesuatu itu harus dicoba, harus berani dulu, begitu Bu ya.
Lalu tadi punya apa? Punya teman cermin ya. Digunakan untuk melihat gesturnya sendiri. Apakah kalau saya bergaya begini sudah bagus atau belum? Ya bagus sekali loh Bu Emi rencana-rencananya, saya rasa ya. Nanti mungkin sambil berjalannya waktu, sambil Bu Emi latihan, sambil Ibu terus melakukannya begitu ya, saya rasa akan ada solusi-solusi lagi yang bisa Ibu kembangkan lagi ya Bu ya. Jadi kira-kira Bu Emi, dari beberapa rencana yang sudah Bu Emi tulis tadi ya, sudah kita rencanakan bareng-bareng, sudah Bu Emi rencanakan, kira-kira support atau dukungan apa Bu yang Bu Emi butuhkan? Ya, baik. Jadi di sini saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback yang membantu saya untuk mengembangkan apa ya, rasa percaya diri ke saya pribadi, Bu. Jadi saya percaya bahwa dukungan dari mereka itu akan mendorong motivasi diri saya seperti itu. Kira-kira dukungan seperti apa Bu? Realnya yang Ibu butuhkan. Misalnya apakah berikan contoh atau apa? Ya, seperti apa kira-kira yang Pastinya saya melihat contoh-contoh di YouTube banyak ya Bu. Iya. Misalnya di YouTube bagaimana melakukan presentasi yang baik itu bagaimana, dari pembukaan sampai akhir itu bagaimana gitu. Oke, itu tadi Bu ya, rencana aksi sekaligus support yang sekiranya nanti Bu Emi butuhkan Iya, Bu. untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu wujudkan tadi ya, pede untuk tampil di depan umum. Kira-kira dari beberapa rencana tadi, komitmen apa yang ingin Ibu sepakati pada diri Ibu sendiri? Oh, saya itu harus konsisten di ini atau apa seperti itu. Yang pastinya Bu, saya akan terus berlatih, mengembangkan diri ya untuk berlatih apa namanya, presentasi yang baik seperti itu. Kemudian mencari feedback dari teman-teman. Oke, jadi Ibu akan berkomitmen nih ya di diri Ibu sendiri bahwa ini saya harus belajar, saya harus berani begitu ya. Saya harus terus belajar dan saya juga harus terus berani karena memang itu tadi Bu ya, jam terbang itu menentukan tingkat kepedean kita begitu. Oke, terima kasih Bu Emi. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat bagi Bu Emi juga bagi saya, dan Bu Emi mampu mencapai tujuan Bu Emi, yaitu tampil pede ya di depan umum begitu ya. Amin. Ya, semoga saja sesi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Iya Bu, sama-sama Bu Titis. Ibu Titis, apa yang sudah dicapai dalam proses coaching selama Ibu Titis coaching bersama Ibu Eni tadi, dari indikator keberhasilannya ataupun penilaian kompetensi? Oke. Jadi kalau menurut saya Bu, dari sesi coaching saya bersama Bu Eni tadi, saya merasa kompetensi pada menjadi pendengar yang aktif yang baik sudah cukup itu ya. Karena saya lihat Bu Eni tadi nyaman ngobrol dengan saya, juga menyampaikan apa yang jadi masalah beliau seperti itu. Lalu yang kedua, Bu Eni juga menemukan solusi sendiri gitu kan, bukan dari saya yang memberikan solusinya, tapi beliau mampu menemukan solusi bagi dirinya sendiri. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sudah menggiring beliau untuk ke arah sana gitu. Jadi kurang lebih pada kompetensi pendengar yang aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya rasa sudah saya lakukan cukup baik. Baik, izinkan saya ya Bu ya untuk menyampaikan hasil pengamatan coaching Ibu Titis bersama Ibu Eni tadi ya. Jadi selama proses coaching antara Ibu Titis dan Ibu Eni tadi, menurut saya sudah sangat baik sekali, sudah sangat bagus sekali. Ibu Titis sudah menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian Ibu Titis juga mampu mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat berbobot sekali untuk menggali informasi ataupun
membuat Ibu Eni menjadi lebih nyaman ya, lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang Ibu Eni alami. Iya, Bu. Dan juga menurut saya sudah sangat sesuai sekali dengan alur Tirta ya, bagaimana dari tujuannya ya, kemudian bagaimana Ibu Eni mampu mengidentifikasi masalahnya, dan bagaimana Ibu Titis juga mengarahkan dalam membuat rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Eni ya, kemudian bagaimana Ibu Titis mengarahkan Ibu Eni dalam membuat komitmen ya. Namun di sini Ibu Eni yang memutuskan solusi mana yang paling tepat yang akan dilakukan oleh Ibu Eni ya, Ibu Titis ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan kembali kepada Ibu Titis, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu Titis kembangkan lagi dari hasil coaching bersama Ibu Eni apa ya? Tadi kan ada dua ya yang mau dikembangkan. Yang pertama menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian Ibu Titis ingin mengembangkan potensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira ada kompetensi lain lagi nggak yang perlu Ibu Titis kembangkan? Tentunya ingin ya, Bu ya, supaya kemampuan coaching saya juga sebagai coach bisa lebih baik gitu ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi memberdayakan coach saya. Iya, jadi bagaimana saya lebih mampu membuat coach saya ini menemukan solusi-solusi terbaik bagi dirinya sendiri, mampu merefleksikan kemampuan dirinya sendiri, begitu ya, menyadari kemampuannya sendiri seperti itu. Jadi kurang lebih nantinya akan terkait ketiga kompetensi tersebut. Iya. Baik Ibu Titis, semoga proses coaching yang Ibu Titis inginkan ke depannya menjadi lebih baik lagi ya. Jadi semua kompetensinya dapat dikembangkan dengan baik ya. Terima kasih Ibu Titis atas waktunya. Sama-sama. Tolong sampaikan kepada Ibu Eni ya. Semoga Ibu Titis dan Ibu Eni juga sehat selalu ya. Amin. Amin. Saya permisi dulu ya Bu Titis ya. Iya, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Titis. Selamat siang.